Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Syaranti. Saya dari jurusan Gizi Diploma 3 Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji bakteri patogen pada bahan pangan hewani dan nabati. Kejadian luar biasa atau biasa kita sebut dengan KLB keracunan pangan adalah suatu kejadian di mana terdapat 2 orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan. Dan berdasarkan hasil analisis epidemiologi, pangan tersebut terbukti sebagai sumber dari keracunan. Bakteri patogen menjadi salah satu agen dari penyebab KLB keracunan pangan. Bakteri patogen merupakan penyebab penyakit yang sering berhubungan dengan bidang penyehatan makanan seperti diare, tifus, muntaber, dan infeksi saluran pencernaan disebabkan masih tingginya tingkat kontaminasi mikroorganisme pada makanan yang disajikan oleh berbagai penyelenggaraan makanan. Bakteri patogen yang menjadi penyebab penyakit pada manusia adalah Escherichia coli atau biasa kita sebut dengan E. coli, Shigella dysentery, Vibrio cholera, dan sebagainya. Analisis bakteri patogen penting untuk mengetahui jenis bakteri penyebab penyakit sehingga penyakit akibat bakteri tersebut dapat dicegah atau dapat diatasi dengan cepat di kalangan masyarakat. Kira-kira apa aja sih alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penelitian ini? Alat yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah BSC atau biasa disebut dengan Biological Safety Cabinet, cawang Petri, garpu, sendok, pisau, tabung reaksi, inkubator, ose, jarum inokulum, panel NED, panel PID, vortex, nepelometer, BD-Ponix, gelas benda, pipet tetes, dan loop. Bahan yang digunakan adalah BHI, Brain Heart Infusion, selenite probe, APW atau Alkaline Peptone Water, TSA atau Tripsi soya agar, SE atau Salmonella Shigella, XLD atau Psilocybe lisandexocolate, EMB atau Enzim Methylene Blue, MC atau McConkey, CR atau Chromogold, MSA atau mannitol salt agar, TCBS atau thiosulfat citrate, pilset, sucrose, ID Prod, dan antiserum H7. Kira-kira apa aja ya prosedur dari penelitian ini? Yuk kita bahas. Yang pertama ada preparasi dan inokulasi sampel pada medium pengkaya. Sampel daging sapi, rebus dan bumbu dicacah hingga halus. Kemudian diinokulasikan ke sampel medium pengkaya BHI, selenite probe, dan APW secara aseptik. Sampel diinkubasikan 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada inokulasi pada medium selektif. Sampel daging sapi diinokulasikan ke medium selektif, yaitu TSA, SS, XLD, IMB, MC, CR, MSA, TCBS dengan strict pot method. Sampel dari BHI diinokulasikan ke TSA, EMB, MC, CR, MSA. Sampel dari selenite probe diinokulasikan ke medium CSS dan XLD, sementara sampel dari APW diinokulasikan ke medium TCBS. Sampel diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada inokulasi bakteri tersangka pada BHI. Koloni bakteri tersangka E. coli pada medium selektif diinokulasikan ke BHI dengan cara diambil menggunakan ose untuk koloni berukuran besar dan digunakan jarum inokulum untuk koloni berukuran kecil secara aseptik pada BSC. Sampel diinkubasikan selama 24 jam dengan suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada uji penegasan pada medium selektif. Isolasi bakteri pada BHI diinokulasikan ke medium selektif dengan strict plate method. Sampel diinkubasikan 24 jam pada suhu 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada uji biokimia. Koloni bakteri tersangka sampel olahan daging sapi pada medium selektif MC, MSA, TSA, dan TCBS
diambil menggunakan OSE secara aseptik dan dimasukkan ke ID board. Lalu, di-vortex hingga homogen. Sampel di dalam ID board diukur tingkat kekeruhan menggunakan nebulometer kekeruhan berkisar 0,5 sampai 0,6. Setelah mendapatkan tingkat kekeruhan yang sesuai, sampel dituangkan ke panel NID bakteri gram negatif atau panel PID bakteri gram positif dan dimasukkan ke dalam BD Poinex untuk inkubasi sekaligus identifikasi jenis bakteri. BD Poinex mengidentifikasi jenis bakteri secara otomatis dan hasilnya ditampilkan pada layar. Hasilnya diidentifikasi yang diperoleh lalu dicetak. Selanjutnya, tes antisera E. coli permukaan gelas benda digambari lingkaran. Antiserum H7 diteteskan di dalam area lingkaran pada gelas benda. Koloni bakteri E. coli diambil dengan OSE dan diratakan dengan antiserum H7. Gelas benda diputar agar koloni bakteri dan antiserum H7 tercampur hingga homogen. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti pasir. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan membaca jenis bakteri hasil pengujian biokimia setelah sampel olahan daging sapi dituangkan ke panel NID atau panel PID dan diinkubasi pada BD Poinex, serta melihat terbentuknya gumpalan seperti pasir pada tes antisera E. coli. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa KLB keracunan pangan disebabkan oleh kontaminasi Staphylococcus aureus pada sampel daging sapi rebus dan E. coli pada sampel daging sapi bumbu. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji bakteri patogen pada bahan pangan nabati. Alat yang kita butuhkan untuk penelitian ini adalah alat kantung Stomacher, tabung reaksi, pipet volume 1 ml, pipet volume 10 ml, Erlenmeyer, autoclave, lampu Bunsen, laminar airflow, jarum OSE, timbangan, inkubator, dan cawan Petri. Sedangkan bahan yang kita gunakan untuk penelitian ini adalah sampel tahu putih dari industri rumah tangga, buffered peptone water atau BPW, Muller Kaufmann tetrathionate novobiosin prot atau MKKTN, Rapaport Faciliadis medium soya atau RFS, Brilliant Green Agar atau BGA, dan Silosis lisin deoksicoklat atau SLD. Sterilkan semua alat yang akan digunakan dalam autoclave selama 15-30 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Kira-kira apa aja sih prosedur yang harus kita lakukan? Yang pertama ada penyiapan media buffer peptone water atau BPW. Pembuatan dan disterilisasikan ditimbang 45 gram dan dilarutkan dalam 225 ml aquades di atas hot plate dengan sesekali pengadukan sampai homogen. Kemudian disterilkan dalam autoclave pada tekanan 15 IBS dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua ada penyiapan media Muller Kaufmann tetrathionate novobiosin prot atau MKKTN. Ditimbang sebesar 8,942 gram, larutkan 100 ml aquades, panaskan di atas hot plate sampai mendidih. Ditambah 2 gram yodium dan 2,5 gram kalium iodidedalm, 10 ml aqua steril bersamaan dengan penambahan 0,2 ml novobiosin. Selanjutnya ada penyiapan media Rapaport Faciliadis medium soya atau RVS. Ditimbang 2,711 gram, dilarutkan dalam 100 ml air suling, panaskan di atas penanas air sambil diaduk perlahan sampai homogen, kemudian disterilkan menggunakan autoclave suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada penyiapan media Brilliant Green Agar atau BGA. Suspensikan 5 gram ke dalam 100 ml air suling, didihkan sampai mendidih, tambahkan 100 mg suplapiridin,
Lalu sterilkan dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan waktu 15 menit. Yang terakhir ada penyiapan media silosis lisin deoksicoklat atau XLD. Suspensikan 5,5 gram ke dalam aqua steril. Panaskan dengan sering diaduk pada suhu 50 derajat Celcius. SLD tidak dianjurkan menyiapkan dalam volume besar yang memerlukan pemanasan berkepanjangan yang menghasilkan endapan. Selanjutnya, proses pemeriksaan bakteriologik. Yang pertama, dengan cara aseptik ditimbang 25 gram cuplikan yang telah dipotong-potong ke dalam wadah steril yang sesuai. Ditambahkan 225 ml BPW, dihomogenkan menggunakan stomaker, kemudian diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Yang kedua, pengkayaan dengan cara aseptik di pipet. Biarkan prapengkayaan masing-masing 1 ml ke dalam 10 ml media MKKTN diinkubasikan pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam dan 0,1 ml ke dalam 10 ml media RVS diinkubasikan pada suhu 41,5 derajat Celcius selama 24 jam. Dijaga agar suhu maksimum inkubasi tidak lebih dari 42,5 derajat Celcius. Selanjutnya, proses inokulasi dan identifikasi. Dari biakan MKKTN dan RVS diinokulasikan masing-masing 1 sengklit pada permukaan BGA dan XLD. Kemudian diinkubasi pada 30 derajat Celcius selama 24 jam. Koloni yang tumbuh diamati. Dari percobaan tersebut diperoleh hasil yaitu sampel tidak tercemari bakteri Salmonella sp, artinya negatif koloni per 25 gram sampel. Dengan kata lain, sampel yang diuji telah memenuhi syarat mutu tahu dan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Saya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.